Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Kembali kita lagi dalam pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Nah, kita sudah masuk pada pelajaran yang keempat dengan membahas 3 pembahasan. Yang pertama A, puasa di bulan Ramadan. B, memperbanyak kebaikan di bulan Ramadan. Dan C, manfaat puasa Ramadan. Yaitu silakan kita siapkan pembelajaran kita hari ini, semangatnya dan doanya nak ya. Jangan lupa berdoa. Nah, pelajaran keempat ini ya tujuan pembelajaran yang akan kita dapatkan adalah peserta didik dapat menjalankan kewajiban puasa Ramadan sebagai wujud dari pemahaman rukun Islam. Ya, masuk dalam poin rukun Islam. Kemudian dapat menunjukkan sikap sabar dan pengendalian diri dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian memahami hikmah puasa, apa artinya puasa, sehingga bisa membentuk akhlak yang mulia. Kemudian terakhir menunjukkan hikmah puasa Ramadan yang dapat membentuk akhlak yang mulia. Nah, pembahasan kali ini kita bahas dulu puasa di bulan Ramadan. Nah, anak-anakku sekalian, mengapa kita harus puasa di bulan Ramadan? Ada yang tahu? Ini merupakan perintah Allah, firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 185. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, poin yang penting sini adalah agar kita bertakwa. Pembahasan ya kutiba, ya kata kutiba berarti diwajibkan, berarti wajib bagi orang-orang yang beriman, maka harus berpuasa. Wajib artinya dikerjakan mendapat pahala, jika ditinggalkan maka orang tersebut dihukumi berdosa. Jadi apa puasa? Ya apa hadiah puasa? Yakni takwa. Tadi katakan la'allakum tattaqun, sehingga kita menjadi orang yang bertakwa. Apa artinya bertakwa? Ada yang tahu? Takwa adalah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menghindari semua larangan Allah. Kita kerjakan yang baik-baik dan kita jauhi perbuatan yang sia-sia, perbuatan maksiat. Secara bahasa, saum atau siam artinya menahan diri dari segala sesuatu. Ini secara bahasa, ya. Makan, ya, kita tidak boleh makan, kita tidak boleh minum, ya. Nafsu ditahan, kemudian bicara yang tidak bermanfaat juga kita tahan. Itu secara istilah. Ya, itu secara bahasa, nah ya. Adapun secara istilah, menahan diri, ya puasa adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa dari terbit matahari sampai terbenam matahari dengan beberapa syarat. Ya, anak sekalian, masuk pada poin syarat wajib puasa. Apa syaratnya? Yang satu, berakal sehat. Jadi kalau gila atau lupa atau yang lain sebagainya maka kita tidak boleh puasa, tidak diwajibkan. Kemudian balik, ya anak-anak, ya balita tidak diwajibkan berpuasa. Kemudian orang yang lemah juga tidak boleh berpuasa. Orang yang mampu dan kuat, orang tua yang sudah renta tidak boleh. Kemudian orang yang sakit, ya ini merupakan poin daripada orang yang tidak diperbolehkan puasa. Fidyah, ya kalau tidak berpuasa maka dia harus membayar fidyah, yang artinya denda sebagai ganti orang yang tidak mampu berpuasa. Ini kalau orang yang dikenai kewajiban berpuasa tidak mampu, maka dia memberikan makanan setiap hari sejumlah hari di mana orang tersebut tidak puasa kepada fakir miskin, ya sebanyak 1 mud. Ya, 1 mud itu takarannya 626 gram. Ya, ini yang kita berikan kepada fakir miskin, ya berupa beras ataupun makanan pokok yang sudah jadi, sehingga bisa dipakai orang miskin tersebut untuk makan. Apa syarat sah puasa? Yang pertama adalah beragama Islam tentunya, ya paham terhadap rukun Islam, melaksanakan ibadah sholat dan lain sebagainya. Kemudian berakal. Tadi tidak boleh orang gila, ya tidak boleh orang gila berpuasa atau orang mabuk, tidak diterima atau tidak sah puasanya. Kemudian mumayyiz atau tamyiz adalah orang yang cerdas dan dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Kemudian suci dari haid bagi wanita. Jadi wanita yang haid maka tidak
tidak sah puasanya kalau dia memaksakan untuk puasa. Nifas juga ya, kondisi di mana ibu setelah melahirkan maka dia tidak boleh berpuasa. Yang kelima, dalam waktu yang diperbolehkan berpuasa. Ya. Ada waktu-waktu yang diperbolehkan, ada waktu-waktu yang dilarang untuk berpuasa. Yakni pada saat Idul Adha dan saat Idul Fitri, kemudian hari-hari tasyrik ya, tanggal 11, 12, 13 di bulan Zulhijjah ya, bulan Zulhijjah atau kalender Hijriyah. Anak-anakku sekalian, kita masuk kepada rukun puasa ada dua ya. Yang pertama harus berniat, yakni kita sengaja berniat berpuasa Ramadan. Waktunya setelah matahari terbenam hingga matahari ya mau terbit ya, ada di ufuk subuh-subuh itu ya. Kedua, menahan diri dari segala yang membatalkan puasa mulai dari terbit matahari hingga terbenam. Jadi kita tahan ya. Hal-hal yang membatalkan puasa. Yang pertama tentunya makan dan minum dengan sengaja. Kemudian muntah dengan sengaja. Datang bulan atau haid atau melahirkan maka membatalkan puasa. Hilang akal atau gila maka ya puasa juga batal. Murtad, keluar dari agama Islam, tidak masuk dari agama Islam maka puasanya batal. Kemudian masuk kepada hal-hal yang merusak pahala puasa. Ada beberapa, yakni apabila berpuasa tapi melakukan perbuatan tercela maka anak sekalian pahalanya akan rusak atau pahalanya akan berkurang. Pertama, ya hidungnya panjang ya, atau pembohong atau dusta. Tidak bisa menjaga lisan, suka menghina, suka melecehkan, suka membuli, mengejek teman-temannya, maka berkelahi ya, menzolimi temannya. Maka ini masuk dalam poin-poin yang memakruhkan ibadah puasa kita. Baik, demikian sekalian, alhamdulillah semoga terpahami materi ini tentang pengertian dan ketentuan puasa Ramadan. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.